teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan belnya ya untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Kami ingin mengingatkan bahwa di dalam pilkada, janganlah kita obral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, solusi yang kami tawarkan adalah bekerja sama dengan perbankan, bukan menyiapkan perumahan, kerjasama dengan perbankan. Dengan Bank DKI yang kita siapkan adalah kredit. Mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan DP. Bagaimana caranya bisa tidak dapat tanpa DP? Mereka menabung selama 6 bulan. Konsisten saldonya sampai dengan 10%. Ketika itu konsisten, dinilai kemampuannya, maka itu dikonversi menjadi pengganti DP. Kalau seandainya bangun rumah susun ukuran 36 saja, itu kira-kira 300 juta. Kalau tanpa DP saja, tanpa bunga saja, diangsur oleh rakyat Jakarta, warga DKI, 30 tahun itu harus mengeluarkan 833.000 per bulan. Ini masalah buat orang yang gajinya pas-pasan 3 juta, karena komponen kebutuhan hidup layaknya nggak ada. Makanya kami memberikan solusi untuk orang yang gaji di bawah itu disediakan rumah susun, nggak usah sewa, hanya bayar 5.000 sampai 10.000 per hari sebagai iuran gotong royong. Di Pak Anies dan Pak Sandi, rumah yang Anda bangun rumah tapak atau rumah susun untuk membuat penghasilan 7 juta atau 3 juta karena dibilang nggak mampu. Saya kira itu. Terima kasih. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah, kami bicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun dengan range harga yang bervariasi. Jadi bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal. Dari awal, bukan di bulan-bulan terakhir, dari awal. 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye, itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah, itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang di atas 3,6 sampai 7 juta. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Dan di Jakarta orang yang penghasilan di atas 3,6 sampai juta, ya rata-rata kalau memulai, apalagi kalau mulainya sarjana pasti di atas UMP. Nah, yang di bawah UMP dengan program rumah susun sewa. Sewa, kalau mereka menyewa 20 tahun, mereka akan bisa memiliki. Nah, yang di bawah UMP dengan program rumah susun sewa.
sewa. Makanya kami memberikan solusi untuk orang yang gaji di bawah itu disediakan rumah susun, nggak usah sewa, nggak usah sewa, nggak usah sewa. Rumah DP 0 rupiah 0 besar. Pada Agustus 2019, rumah DP 0 rupiah yang ada di Pondok Kelapa telah selesai dibangun. Sudah ada 2.359 formulir yang mengajukan kredit. Namun ternyata rumah DP 0 rupiah itu bukan diperuntukkan buat ekonomi lemah, tetapi untuk golongan menengah dengan minimum pendapatan 3,6 juta dan maksimum 7 juta rupiah. Kaum miskin kota disarankan menyewa rusunawa yang sudah mulai dibangun pada era Ahok sesuai target RPJMD DKI yang diajukan Anies dan Sandiaga Uno, bahwa rumah DP 0 rupiah jumlahnya adalah 232.000 unit. Fraksi PKS justru mempertanyakan program ini dan memangkas anggaran proyek perumahan tersebut untuk tahun 2020 dipotong jadi hanya 500 miliar karena dianggap program yang muluk-muluk dan tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti rumah DP 0 rupiah yang ada di Pondok Kelapa sebanyak 780 unit yang tersedia baru laku atau lolos verifikasi 100 orang dari jumlah pemohon 2.359 orang. Dari pemohon yang masuk, yang lolos seleksi UFPRS hanya 1.790 pemohon, dan dari yang lolos di UFPRS baru 100 orang yang diloloskan oleh Bank DKI. Kepala UPT Rumah DP 0%, Zikran Kurniawan, menyebut banyak warga Jakarta yang ditolak dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR rumah DP 0% di Kelapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Penyebabnya terbelit utang online alias fintech sebagaimana dirilis tanggal 12 Desember 2019. Sebenarnya kegagalan proyek DP 0% tersebut bukan hanya syaratnya yang sudah susah untuk dipenuhi mayoritas pekerja di Jakarta, tapi karena salah analisa atas kemampuan daya beli masyarakat. Kampanye rumah DP 0 rupiah hanya bertujuan menarik simpatisan saja, karena pada saat program rumah DP 0% tersebut diangkat sebagai primadona kampanye Pilgub, tidak pernah dijelaskan proyeksi lapisan penduduk yang mana yang sanggup membeli rumah tersebut. Saat kampanye Anies Sandiaga, mereka tidak mau terlihat tidak punya ide soal konsep perumahan buat rakyat miskin, dan mereka tidak mau mempopulerkan rusunawa yang sudah dilaksanakan oleh Ahok Jarot sejak tahun 2014, yang sudah berhasil membangun 3.252 unit rusunawa yang sudah dinikmati warga Jakarta. Itu dia penjelasan singkat tentang rumah DP 0 rupiah 0 besar.